Hello everyone, kembali lagi di pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab 3 yaitu networking model. Nah, di sini saya memiliki beberapa pembahasan. Yang pertama ada konsep, yang kedua TCP atau IP model, yang ketiga encapsulation dan decapsulation. Name of TCP atau IP Message OC Layer Model. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan konsep. Konsep jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, konsep jaringan komputer adalah suatu sistem yang terdiri dari dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung satu sama lain ya teman-teman melalui media komunikasi tertentu seperti kabel gelombang, radio, atau serat optik dengan tujuan untuk saling bertukar data, informasi, dan sumber daya. Perangkat yang terhubung dalam jaringan ini dapat berupa komputer, printer, server, router, switch, dan perangkat lainnya. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah untuk mempermudah komunikasi antara pengguna, meningkatkan efisien kerja, serta memungkinkan berbagai sumber daya seperti file, aplikasi, dan koneksi internet. Dengan jaringan, pengguna tidak perlu memindahkan data menggunakan perangkat fisik seperti flash disk, melainkan cukup dengan mengakses file yang dibagikan di dalam jaringan, agar jaringan komputer dapat berjalan dengan baik. Diperlukannya aturan atau protokol komunikasi. Protokol ini mendefinisikan bagaimana data dikirim, diterima, dan didefinisikan oleh perangkat dalam jaringan. Contohnya adalah protokol TCP atau IP, yang menjadi standar utama dalam komunikasi internet saat ini. Selain itu, jaringan komputer juga memiliki beberapa jenis berdasarkan jangkauannya, seperti LAN, Local Area Network, mencakup area kecil seperti rumah, sekolah, atau kantor. Lalu ada MAN, Metropolitan Area Network, mencakup suatu kota atau beberapa bangunan. Lalu ada WAN, Wide Area Network, mencakup area geografi yang sangat luas, bahkan antar negara. Dengan pemahaman yang baik tentang konsep jaringan komputer, kita bisa membangun sistem komunikasi yang efisien, aman, dan efisien baik dalam skala kecil maupun besar ya teman-teman. Lalu di sini ada OC model, Gateway International Organization for Standardization (ISO), TCP atau IP model, Grade by Department of Defense (DoD). Aturan itulah yang disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia yang terkenal ada dua, yaitu TCP atau IP model dan OC middle layout. Nah, model jaringan atau OC dan TCP atau IP dalam dunia jaringan komputer komunikasi antara perangkat memerlukan suatu standar atau aturan umum agar data yang dikirim bisa dimengerti oleh semua perangkat meskipun dibuat oleh vendor yang berbeda. Untuk itu, dibuatlah model jaringan standar yang disebut networking models. Yang pertama adalah OC model. OSI, Open System International Model, adalah sebuah perangkat konseptual yang dikembangkan oleh ISO, International Organization for Standardization. Model ini membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapis atau layer, mulai dari lapisan fisik hingga aplikasi. Tujuan utama dari OC model adalah untuk membantu vendor-vendor jaringan membuat produk yang kompatibel dan berkomunikasi secara terbuka. Interoperabilitas menggunakan protokol yang telah distandarkan. 7 lapisan OC. Yang pertama ada physical, yang kedua data link, yang ketiga network, yang keempat transport, yang kelima session, yang keenam prestation, yang ketujuh application. Dan yang kedua ada TCP atau IP model. TCP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, model dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat (OD).
Model ini adalah dasar dari protokol internet yang digunakan secara luas saat ini. TCP atau IP lebih sederhana dari OC dan hanya terdiri dari 4 lapisan utama. Yang pertama yaitu Network Interface, yang kedua Internet, yang ketiga Transport, dan yang keempat Application. TCP atau IP lebih praktis dan digunakan secara nyata dalam implementasi jaringan dunia nyata, termasuk Internet. Nah, baik OC maupun TCP atau IP adalah standar model jaringan terbuka yang memungkinkan perangkat dari berbagai vendor dan sistem operasi untuk saling berkomunikasi secara efektif. Dua model ini sangat penting dalam dunia jaringan komputer karena menjadi dasar dalam merancang, mengelola, dan memecahkan masalah jaringan. Before Open Network Model exit yaitu each vendor create their own network model. Tahun 1974, IBM create System Architecture Network (SNA). Other vendor also created their own network model. Lalu after Open Network Model exists, all vendor use networking model which is TCP or IP. Each vendor use some networking model that can communicate each other. Nah, sebelum dan sesudah adanya Open Networking Model, sebelum Open Networking Model, adanya standar jaringan terbuka. Setiap vendor perusahaan teknologi membuat model jaringan sendiri-sendiri. Hal ini menyebabkan perangkat dari vendor yang berbeda tidak bisa saling berkomunikasi, karena tidak menggunakan aturan yang sama. Pada tahun 1974, IBM menciptakan SNA, System Networking Architecture, sebagai model jaringan sendiri. Vendor lain seperti Digital Extro dan lainnya juga menciptakan model jaringan milik mereka sendiri. Akibatnya, sistem antar vendor tidak kompatibel dan menyulitkan integrasi jaringan dalam skala besar. Nah, setelah Open Networking Model ada, dengan berkembangnya teknologi dan kebutuhan akan berkomunikasi universal, muncullah Open Standard Networking. Model seperti OC dan TCP atau IP. Semua vendor mulai mengikuti standar jaringan terbuka yaitu TCP atau IP model dengan menggunakan model yang sama. Perangkat dari vendor yang berbeda dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan mudah. Hal ini mendorong lahirnya internet modern yang memungkinkan miliaran perangkat dari berbagai produsen terhubung satu sama lain. TCP atau IP bukan hanya sekedar protokol, melainkan sebuah model arsitektur komunikasi yang telah menjadi pondasi dari seluruh jaringan internet modern, memungkinkan berbagai perangkat di seluruh dunia untuk terhubung dan bertukar informasi secara efektif. Lalu di sini ada TCP atau IP model. TCP atau IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antara komputer utamanya yang berbeda network itu saling komunikasi. Nah, untuk membuat dalam memahami setiap networking model itu pecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layer, namun penerapan dalam real network TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, TCP atau IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah model jaringan standar yang digunakan secara luas di seluruh dunia untuk mengatur komunikasi antar perangkat dalam jaringan komputer terutama di internet. TCP atau model merupakan kerangka kerja atau struktur yang menjelaskan bagaimana data dikirim dari suatu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan. Model ini menentukan protokol-protokol yang digunakan agar perangkat yang berbeda bahkan dari vendor yang berbeda dapat saling berkomunikasi dan bertukar data. Untuk mempermudah pemahaman dan pengelolaan, model ini dibagi menjadi beberapa lapisan atau layer, di mana setiap lapisan memiliki peran dan fungsi tersendiri dalam proses pengiriman data. Cara dokumentasi resmi TCP atau IP terdiri dari 4 lapisan utama. Yang pertama adalah application layer, yang kedua transport layer, yang ketiga internet layer, dan yang keempat network access layer. Namun dalam praktik dan pembelajaran model ini sering dibagi menjadi 5 lapisan. Untuk lebih
mendetailkan prosesnya, yaitu 1. Application, 2. Transport, 3. Network, dan 4. Data link, dan 5. Physical. Lalu di sini ada TCP atau IP Model Application. TCP atau IP Model Application, aplikasi layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari aplikasi layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, SSH, dan lain-lain. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server HTTP. Application layer adalah lapisan tertinggi dalam model TCP atau IP. Lapisan ini menyediakan antarmuka langsung antar aplikasi, pengguna, dan jaringan. Fungsinya sangat penting karena disinilah data yang dikirim atau diterima oleh aplikasi diproses dan disiapkan untuk dikomunikasikan melalui jaringan. Fungsi utama menyediakan layanan komunikasi langsung antar aplikasi di perangkat pengguna dengan protokol jaringan, mengatur bagaimana aplikasi seperti browse, email, klien, atau remote access tools dapat menggunakan jaringan, bertanggung jawab dalam membuat dan mengimplementasi pesan yang dikirim antar aplikasi dan jaringan. Contoh protokol pada application layer. HTTP digunakan saat mengakses web SMTP untuk mengirim email, POP3 dan IMAP untuk menerima email, SSH untuk remote login yang aman, FTP untuk transfer file, DNS untuk menerjemahkan nama domain ke IP address. Application layer sangat penting karena menjadi penghubung langsung antar aplikasi pengguna dan jaringan, memastikan bahwa proses komunikasi dapat dilakukan dengan benar dan sesuai standar protokol yang digunakan. Lalu di sini ada TCP atau IP Transport Layer. TCP atau IP Transport Layer, fungsi dari Transport Layer adalah menyajikan atau memberikan service transfer data. Untuk Transport Layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Transport Layer adalah lapisan dalam model TCP atau IP yang bertanggung jawab untuk mentransfer data antara perangkat di jaringan secara andal dan teratur. Fungsi utama yang menyediakan layanan komunikasi end-to-end antara dua perangkat, memastikan data dikirim dan diterima dengan benar, sesuai urutan dan tanpa duplikasi, tergantung jenis protokol yang digunakan. Protokol yang digunakan 1. TCP, Transmission Control Protocol, protokol yang andalan dan berorientasi koneksi, Connection Oriented, menjamin integritas data, paket dikirim utuh, urut, dan tanpa kehilangan. Cocok untuk aplikasi seperti web browsing, HTTP atau HTTPS, email, SMTP, dan file transfer FTP. Yang kedua, UDP, User Datagram Protocol, protokol yang tidak berorientasi koneksi, connectionless, lebih cepat tapi tidak menjamin urutan dan keutuhan data. Cocok untuk aplikasi real-time seperti video streaming, VoIP, dan game online. Transport layer sangat penting dalam pengiriman data karena berperan sebagai pengantar jalannya komunikasi antar perangkat. Pemilihan protokol TCP atau UDP bergantung pada kebutuhan kecepatan versus keandalan. Lalu ada protokol TCP dan UDP. TCP is more reliable. TCP digunakan untuk IP karena support error checking. UDP is more faster. UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khusus pada tone IT adalah error reverser mechanism. Transmission Control Protocol lebih andal, more reliable karena menyediakan fitur error checking. Cloudman, pengakuan penerima data. Data transmisi jika data hilang digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan keandalan tinggi seperti web, email, file transfer. UDP, User Datagram Protocol, lebih cepat faster karena tidak memerlukan koneksi dan tidak melakukan pengecekan ulang dan cocok untuk aplikasi yang butuh kecepatan tinggi dan toleransi terhadap kehilangan data seperti video streaming, online games, VoIP, Voice over IP. Salah satu mekanisme penting dalam transport layer adalah error reverser.
pemilihan kesalahan yang disediakan oleh TCP bukan oleh UDP. Lalu ada TCP IP Network Layer. Untuk network layer, hanya terdapat suatu contoh, yaitu IP, dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana fungsinya untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. 1. Addressing. Jika kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Yang kedua, routing. Routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Network layer memiliki suatu protokol utama, yaitu IP, Internet Protocol. IP menyediakan dua fungsi penting. Addressing, setiap perangkat jaringan membutuhkan alamat unik IP address untuk bisa dikenali dalam jaringan. Addressing seperti memberi nama pada perangkat dalam jaringan. Routing adalah proses menempatkan jalur tercepat agar data sampai ke tujuan. IP network layer bekerja seperti kantor pos, memilih rute terbaik untuk mengirim paket data ke alamat tujuan. Lalu ada TCP atau IP Network Layer. IP Internal Protocol terdapat dalam network layer 3 OSI digunakan untuk mengadreskan untuk komunikasi antar perangkat jaringan. Terdapat dua jenis IP address, IPv4 pengalaman 32 bit, IPv4 terbagi menjadi 4 blok, setiap blok ada 8 bit, jumlah MAC host 4294967 IPv6, pengalamatan 120 bit. IPv6 terbagi menjadi 8 blok, setiap blok ada 16 bit. Jumlah MAC host 34021236694394074440747417176821156. IP atau Internet Protocol berada pada network layer 3. Layer 3 adalah model OSI. Fungsi utamanya adalah untuk addressing, yaitu memberikan alamat pada perangkat jaringan untuk komunikasi antar perangkat di jaringan. Jenis IP address yang pertama ada IPv4, Internet Protocol version 4, panjang alamat 32 bit, ditulis dalam 4 blok angka, setiap blok 8 bit, contoh 192.168.0.1, jumlah maksimal host 4.294.967.296. Yang kedua ada IPv6, Internet Protocol version 6, panjang alamat 128 bit, ditulis dalam 8 blok heksadenal, dan setiap blok 16 bit, contoh 2001 sama dengan 0 db, 8 sama dengan 85A3 sama dengan titik 2.0.0.0.2 8A2E titik 2.837.0.2373334. Jumlah maksimal host 334.0.438.493.493.438.411.211.456. Lalu di sini ada TCP atau IP model link layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, Frame Check Squares, yaitu Error Definition Matching, hanya mendeteksi error tanpa reverser. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC, MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik pada yang digunakan untuk menghubungkan antara device. Pertama ada data link layer, mendefinisikan protokol yang dibutuhkan oleh physical layer. Salah satu fiturnya adalah FCS, Frame Check Square, yaitu mekanisme error definition, hanya mendeteksi error tanpa memperbaikinya, menggunakan MAC address sebagai metode addressing. Yang kedua ada physical layer, mendefinisikan aspek fisik jaringan seperti kabel, konektor, dan sinyal, berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat secara fisik. Yang kedua ada OSI model layer. Terdapat 7 lapisan layar pada model OSI. Yang satu, application
Yang kedua, presentation. Yang ketiga, session. Yang keempat, transport. Yang kelima, network. Yang keenam, data link. Yang ketujuh, physical. Atau layer, network, data link, physical, transport, data link, physical, application, segment, IP, pocket frame. Bit berkaitan dengan user interface, data formatting, data communication session 1-4. Lower layer, physical, data link, network. Upper layer, transport session, presentation, application, data unit, bit, physical, front, data link, packet, network, segment, transport. Layer-layer ini membantu proses komunikasi mulai dari pengiriman bit hingga interface dan user interface lapisan 1-4 mengenai pengiriman data 5-7 lebih ke aplikasi dan user.